Ya, pembahasan kali ini mengenai struktur perulangan. Yang dimaksudkan sebagai struktur perulangan yaitu nanti bagian dari program di mana akan melakukan pengulangan pada kode program. Di dalam Visual Basic sendiri ada dua jenis perulangan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah bentuk perulangan menggunakan for next. Yang dimaksud dengan perulangan for next adalah bentuk perulangan yang strukturnya adalah for, kemudian next, for to next. Yang dimaksudkan dengan for di sini, for pencacah sama dengan nilai awal, to nilai akhir, step, blok kode program, next pencacah. Yang dimaksudkan dengan pencacah adalah variabel yang kita gunakan untuk menyimpan angka perulangan. Variabel ini bertipe integer, jadi harus bertipe bilangan bulat. Sedangkan awal adalah nilai awal dari pencacah dan akhir adalah nilai akhir dari pencacah. Yang dimaksudkan dengan langkah di sini adalah perubahan nilai dari pencacah atau biasa juga kita sebut sebagai counter. Ya, sifatnya opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Jika tidak ditulis, maka otomatis dia nilainya adalah 1. Kalau next-nya, kalau langkahnya itu positif 1, berarti dia tidak perlu kita tulis. Tapi kalau misalkan mau turun 1, berarti perlu kita tuliskan min 1. Yang kedua adalah struktur perulangan do loop. Nah, kalau yang for next ini adalah struktur perulangan. Lakukan perulangan selama sudah kita ketahui berapa nilai awal dan berapa nilai akhirnya. Jadi sudah tetap gitu ya, sudah tetap, sudah kita ketahui pasti mau diulang dari nilai awal berapa sampai nilai akhirnya berapa. Katakan kita ingin melakukan perulangan sebanyak 10 kali loopingnya atau perulangannya. Berarti kita tuliskan nilai awalnya adalah 1 dan nilai akhirnya adalah 10. Karena sudah jelas ya, sudah jelas berapa kali mau dia akan diulang. Yang kedua adalah perulangan menggunakan do loop. Yang dimaksudkan dengan perulangan do loop di sini adalah bentuk perulangan yang akan melakukan perulangan selama kondisi bernilai true. Nah, ini untuk yang do loop ini ada dua jenis perulangan menggunakan do. Yang pertama adalah do while loop, kemudian do until loop. Nah, kalau kita menggunakan do while loop, ini penulisan struktur kode programnya adalah do while, lakukan perulangan selama, kemudian diikuti dengan kondisinya. Kondisinya itu dalam artian ada blok pernyataan yang harus kita uji, apakah dia itu terpenuhi atau tidak. Nah, baru nanti karena dia menggunakan do while, berarti lakukan perulangan selama kondisi terpenuhi, maka blok kode program akan dijalankan selama kondisi tersebut terpenuhi. Kemudian loop di sini yang dimaksudkan adalah bagian yang akan diulang. Nah, do while kondisi blok kode program loop. Blok kode program adalah kode yang akan diulang. Kemudian lakukan perulangan selama kondisi bernilai true dan baru berhenti jika kondisinya bernilai false. Nah, kemudian setelah itu ada perulangan yang do until. Nah, perulangan do until ini masuk ke dalam blok perulangan do loop. Ya, perbedaannya, kalau do until akan melakukan perulangan selama kondisi itu bernilai false dan baru berhenti jika kondisinya bernilai true. Nah, jadi ini tergantung kita menyisipkan untuk logika dari kondisinya itu yang seperti apa. Apakah mau dicek diulang jika kondisi true dan baru berhenti jika false, atau kebalikannya, diulang selama kondisi false dan baru berhenti jika kondisinya adalah true. Oke, ini adalah beberapa contoh dari kode program yang kita menggunakan perulangan ya. Ada yang menggunakan for next dan ada yang menggunakan do until. Oke, misalkan ini untuk programnya kita punya 4 buah button, ada for next 1, for next 2, do until, dan do while.
Nah, ini untuk kode programnya maksudnya ini ya. Jadi nanti kalau kita memilih pada komen 1 yaitu for next, dia akan menjalankan perintah untuk for next dari 1 sampai 100. Menampilkan angka dari 1 sampai 100. Kemudian kalau for next yang kedua pada komen button 2, dia akan menampilkan turun ya. Jadi deretnya turun dan stepnya adalah min 2. Step min 2 itu berarti lompat ke bawah sebanyak 2 digit seperti itu. Nah, kemudian di sini ada untuk komen 3 ya. Komen 3 itu adalah untuk do until ya. Do until ini akan menampilkan perulangan selama kondisinya itu false dan baru berhenti jika kondisinya true. Baru berhenti jika kodenya adalah ascending, bila kodenya perulangan variabel i-nya bernilai z itu baru berhenti. Nah, sedangkan kalau ini komen 4 dia akan melakukan perulangan do while, yaitu akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true atau kondisi terpenuhi. Nah, kondisi bernilai true di sini adalah jika nilai dari variabel i lebih besar sama dengan A. Berarti dia akan menampilkan deret dari huruf A sampai Z seperti itu.